Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, para sayyid, para hujjaj dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Miftal Khair yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka pengajian kita dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diberikan kelimpahan, keberkahan rezeki, kesuksesan dalam keluarga, keberkahan pada anak dan istri, dan selalu dijaga dari segala mara bahaya dan penyakit yang membinasakan. Juga kita memohon dengan surah Al-Fatihah kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tua kita yang terdahulu, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, wabil khusus almarhum Agmahullah Kiai Haji Ahmad Dimyati dan Kiai Haji Ilyas bin Sirin dan Kiai Sirin, serta para orang-orang tua kita lainnya yang telah mendahului kita, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, kemudian dikumpulkan bersama para nabi-nabi, para auliya wassalihin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, al-malaikatul muwakkaluna bil insan. Ini sekarang kita berbicara tentang malaikat yang ditugaskan untuk mengiringi, mencatat, mengawasi kita. Bikulli 'abdin hafizuna wukilu wa katibuna khiyarah la yuhmilu min amrihi syai'an fa'al walau dhahil hatta al-anina fil marad kama nukil. Fahasibin nafsa wa qallilil amal wa qallil amala farubba man jadda li amrin wasala. Allah Ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Yaitu bagi manusia ada malaikat-malaikat yang mengiringinya, setiap manusia, baik yang ada di depan atau di belakangnya, dan mereka menjaganya karena perintah Allah. Jadi kita ini kalau melihat ayat ini makhluk yang spesial. Ternyata yang jagain kita banyak ya. Kita selama ini mikirnya itu dicatat perbuatan kita. Ternyata jaga kita juga, keselamatan, keurusan kita itu ada malaikatnya, Oleh karena itu ada sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang saat itu dicerca di tengah majlis di hadapan Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar diam aja. Tapi lama-lama akhirnya emosi timbul, langsung membantah, membalas. Maka saat itu sebelumnya Rasulullah ketawa, sekarang merengut malah. Akhirnya kenapa dijelaskan oleh Rasulullah, saat beliau diam, itu malaikat itu yang biasanya sama Abu Bakar itu membantah. Bayangin ya, orang muslim itu kalau diserang itu malaikat yang akan menanganinya, mau ditangani itu orang ya. Kalau lebih dari itu binasa dia. Tetapi ketika timbul emosinya,
maka kabur malaikat tadi, nggak mau lagi. Maka setelah itu Rasulullah bilang, ditinggalkan oleh malaikat tadi. Ketika dia timbul dorongan emosi. Jadi kita ini deteksinya ini udah kayak di ruang ICU, ada ini ketahuan. Malaikat itu kalau kita ini seneng atau marah atau apa, dia langsung bertindak ya. Kalau seandainya sudah nggak cocok, tinggal lari. Wa qala ulama'u tafsir, bahwa makna ayat tadi adalah Allah Ta'ala menugaskan bagi setiap manusia ada malaikat yang menjaganya, baik dari depannya dan dari belakangnya, atau dari seluruh sisinya. Jadi itu biasanya depan belakang itu adalah ungkapan, ekspresi, bahasa yang menunjukkan semuanya. Tidak ada yang kosong. Kayak kita CCTV itu pun yang bertindak nggak tahu nanti ditindak mau nggak. Yang penting diawasi. Kalau ini langsung, bukan hanya diawasi di kanan kiri, tapi akan bertindak kalau ada apa-apa. Ya. Aina madhab, kemana saja itu ada yang ikutin. Nah, mereka mengerjakan ini karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ini diperkuat oleh penafsiran ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW. Yata'aqabuna fikum malaikatun bilail wa malaikatun binnahar. Kalian ini dijaga oleh piket-piket yang piket malam atau piket siang. Biasanya yang piket itu orang sakit ya. Orang sakit, rumah sakit payah, ada piketnya keluarga. Itu udah kecapean kalau kelamaan. Nah, ini malaikat ternyata miketin kita siang malam. Sepanjang kita hidup di atas muka bumi. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asr. Nah, saat waktu sholat subuh itu ketemu dari piket tuh. Yang piket malam sama piket siang. Wa sholatil asr. Nah, pas sholat asar ketemu lagi piket siang sama piket calon malam. Nah, maka yang tadi ngawasin kita ini ngelapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditanya. Dan Allah itu Maha tahu. Ini pakai prosedur namanya, ya, pakai prosedur. Nah, coba terangin bagaimana manusia yang kamu dapat tugas tadi diawasi. Bagaimana kondisinya saat lagi ditinggal tadi? Gantian. Selesai tadi kamu awasi ngapain aja? Maka mereka menjawab kompak, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggal, mereka lagi salat. Wa atainahum wa hum yusallun. Kami datang lagi salat juga. Pas ya, pas. Jadi kalau kita salat subuh berjamaah sama asar berjamaah, posisinya itu lagi salat berjamaah. Laporannya itu bagus ya. Rawahu Syaikhan wan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Ya, hadis sahih nih. Ini menunjukkan bahwa perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak keturunan Adam adalah sebagai anugerah dan pemberian. Maka jika Allah menghendaki, tidak ada sesuatu yang dapat menolaknya. Maka dan orang yang beriman ini harus merasakan anugerah ini dan mensyukuri Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Surah Qaf ayat 17-18. Jadi ketika itu ada dua ya, kelompok malaikat yang di samping kanan dan samping kiri yang sedang mengawasinya. Manusia ini kita nih. Tadi katanya di depan, belakang, kanan, kiri. Tuh. Jadi memang semuanya, semua sisi kita itu diawasi oleh CCTV malaikat. Bukan CCTV-nya, tapi malaikatnya ini mah. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa aja yang diucapkan, maka pada saat itu ada raqib dan atid lagi mantau kita.
Nah, itu para sahabat Nabi SAW sampai dia ini sangat perhatian terhadap apa yang keluar dari mulut. Ternyata yang paling berbahaya itu adalah lidah. Lidah ini kecil tapi bisa menjerumuskan atau bisa mengangkat kita setinggi-tingginya. Lidah, kita syahadat aja pakai lidah, dari ahli neraka jadi ahli surga dengan apa itu? Dengan lidah. Maka para sahabat Nabi SAW itu sampai naren batu ini nih, dijagain naren batu supaya ngomong susah. Kalau ngomong baru copotin, dihitung ya. Kalau ngomong itu berat, lama dulu. Ada gunanya nggak nih? Ada gunanya. Kalau kita diajak ngomong itu dari pagi sampai pagi lagi ketemu, apa aja diomongin. Biasanya. Apalagi kalau ya acara-acara gitu kan, yang nggak ada kerjaan, enak ngobrol, kemana tahu apa, semua diomongin. Tinggal malaikat tapi ngatetin. Oleh sahabat Nabi SAW dulu itu ditaruh batu supaya susah ngomong. Kalau mau bicara pas bener ada manfaatnya baru dicopot, baru dia ngomong. Ya. Allah Ta'ala berfirman, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. At-Tariq ayat 4 ya. Semua jiwa itu ada penjaganya, terjagain. Allah Ta'ala berfirman, kullallam kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Al-Infitar 9:12. Tidak sama sekali justru kalian itu mendustakan agama. Padahal kalian itu sedang dijagain sama malaikat yang mencatat dan mengetahui semua yang kalian lakukan. Jadi nggak bisa dipoles-poles. Kebaikan kita itu nggak bisa dipoles-poles. Maka kebaikan yang terbaik itu adalah yang disembunyikan. Karena apa? Ya karena urusannya kita yang tukang nyatet ini, ya, malaikat. Tetapi, nah, karena eranya ini era pamer, nggak punya rumah indah, cakep, malah ditampilin punya rumah. Pas dicek enggak. Karena baru ditangkap-tangkepin tuh. Yang kita kemarin bilang orang senang sekali pamer kekayaan. Sekarang baru ketahuan bohong semua. Jadi yang bohong aja dipamerin. Dan ketahuan juga bohongnya lagi. Tapi masih ada juga yang pamer juga. Nah, tubuhnya pamerin juga. Jadi orang semuanya apa saja kecantikannya, kemolekannya, kekayaannya, jabatannya semua dipamer-pamerkan. Maka tidak aneh kalau kesolehan juga akhirnya Allah tampilkan oleh pamerin. Jadi sekarang orang berbuat baik itu ya, itu untuk ngisi, jangan sampai di YouTube itu isinya orang pamer semua. Orang pamer apa? Pamer keburukan. Maka akhirnya kita pengajian ini di YouTubein. Nah, ada apa? Sumbangan di YouTubein. Masih anak yatim di YouTubein. Apa aja itu yang kebaikan-kebaikan sekarang dipoto, ditaruh di dunia maya. Kenapa? Jangan sampai dunia maya isinya tadi orang-orang yang salah. Nah, jadi perangnya di situ sekarang. Jadi nggak aneh dikit-dikit tahuan apa gitu ya. Karena memang ada fungsinya, ada tujuannya ya. Masing-masing era ada kebutuhannya. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa semua manusia itu di kanannya ada malaikat, di kirinya ada malaikat yang mencatat apa yang timbul dari dirinya berupa ucapannya, perbuatannya, keyakinannya, niatnya. Maka tidak ada sesuatu yang terlewat dari kita ini, ya. Walaupun yang kita tidak niatin, kecatat semua, ya. Bahkan apa? Bahkan rintihan dari orang yang sedang sakit dicatat juga. Watta'awuh, keluhannya, wadhahak, ketawanya, ada catatannya ketawa ya. Wa qala ulama,
Malaikat yang di kanan akan mencatat kebaikan-kebaikan, yang di kiri mencatat keburukan-keburukan. Malaikat-malaikat penjaga tadi dan yang mencatat kebaikan kita atau keburukan itu tidaklah meninggalkan seorang hamba kecuali pada kondisi yang mereka itu malu menghadirinya. Seperti apa itu? Seperti lagi buang air, atau jinabah, atau lagi mandi. Malaikat gak mau. Setan yang banyak di situ, ya. Karena itu kita doa apa? Doa masuk kamar kecil. Kenapa? Saat itu malaikat malu. Nagiran setan senang, ya. Senang dia di kamar mandi. Jadi katanya itu kan ada bilang kalau orang jatuh di kamar mandi itu biasanya patah gitu, itu fatal, ya. Kenapa? Ya memang ada pengaruh, ya, kejahatan setan di situ. Kejahatan setan di situ. Karena itu hati-hati kita di kamar mandi karena posisi paling lemah, ya. Yang sampai ada yang licin-licin kamar mandi itu. Karena di situ, ya, setan-setan mencari celah kita supaya celaka. Sedangkan hadis la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Sedangkan ada hadis yang mengatakan bahwa malaikat itu tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing, juga ada gambar, ya, gambar atau patung atau ya, lukisan gitu, ya. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lainnya. Juga hadis la tadkhulul malaikatu baitan fihi jaras. Malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada loncengnya. Rawahu Abu Dawud. Maka maksudnya di situ adalah malaikat rahmah. Malaikat rahmah. Ditinggal kita itu malaikat rahmah gara-gara ada loncengnya. Benci banget berarti sama lonceng. Waqad bahasa ulama fi kaifiyatil kitabah. Kemudian ulama mengkaji itu nulisnya bagaimana? Nulisnya. Lakin tafwid amriha ila Allah ahsan. Tetapi menyerahkannya kepada Allah itu lebih baik. Dulu berpikir ulama, nyatatnya bagaimana? Nah, jadi ukuran zaman dulu kita nyatat itu kan lama. Sementara perbuatan kita banyak, ngukur, ya. Ngukur sama kondisi manusia pada saat itu. Para ulama itu kalau nyatat aja kan mikirin, terus harus ada kertas khusus, ada pena khusus gitu kan. Nah, sedangkan kita ngucapnya banyak. Maka sempet ulama mikir, malaikat itu nyatatnya bagaimana gitu, ya. Maka yang terbaik kalau tidak ada keterangan itu serahkan kepada Allah. Apalagi, nah, sekarang itu justru nggak perlu dipertanyakan. Sekarang Allah kasih ilham kepada manusia membuat alat-alat yang bisa mencatat seluruhnya diri kita, baik detakan-detakan jantung, saluran darah, apalagi cuman yang kelihatan. CCTV selesai urusan. Taruhin berapa di sini selesai. Omongan kita mau ada suara apa langsung suara jadi tulisan ada, gratis, ya, gratis. Tuh. Jadi makin kelihatan. Jadi teknologi yang dulu tidak ada sekarang, tapi Allah gunakan gitu kekuasaannya itu. Sekarang manusia mulai dikasih dikit-dikit. Begini nih caranya, ya. Nah, sekarang sudah banyak sekali alat-alat catat gambar, suara dan lain-lain. Tulisan jadi suara bisa, ya kan? Suara jadi tulisan bisa. Kalau kita nulis di internet di apa itu Google, suruh suara tulisan kita ada, suara ibu-ibu apa suara lelaki, ada suaranya tuh. Maka manusia ini seluruh kata-katanya dihitung, ya. Gerakannya dihitung, gerakannya. Juga suara-suara yang timbul darinya, suara tangisan, suara ketawa, suara cemoohan, suara keluhan, itu ada hitungannya, ya. Sehingga hal itu sekarang ini itu tidak aneh lagi. Ya, tadi alat-alat tadi ngecek semua sampai otak kita ini ada alatnya. Yang lagi sakit parah itu ada, otaknya udah mati nih. Ada, ya. Orangnya masih napas gitu, tapi otaknya udah mati.
Ternyata alat bantu ya. Jadi ketahuan semua. Maka Allah itu ya kuasanya jauh dari itu semua, lebih ya. Itu hanya makin mendekatkan kita kepada bagaimana Allah mencatat diri kita. Wa subhana man 'allama al-insan ma lam ya'lam. Dan maha suci Allah yang mengajarkan manusia apa yang manusia sebelumnya tidak ketahui. Maka kalau Allah telah mengajarkan manusia alat pencatat seperti ini, tentulah di sisi Allah itu ada yang kita tidak ketahui. Sekarang aja canggih alatnya. Dari jauh bisa dipantau, dibom dari jauh ada ya. Namanya bom pintar, ada drone ngikutin kita tuh. Tembak ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala jauh lagi, lebih lagi dari itu. Enggak terbayangkan bagaimana canggihnya. Allah berfirman, wa wajadu ma'amilu hadira. Surah Al-Kahfi ayat 49. Dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan itu tampil di hadapan mereka, tampil, diulang lagi. Seakan-akan kita hadir. Cuman hadirnya itu nyesel apa senang, bahagia. Nah, ini sampai orang yang sudah masuk surga aja nyesel. Kenapa? Ada hal-hal yang kelewatan. Yang sudah surga masih nyesel. Ada hal-hal yang bisa kita dikerjakan tapi nggak dikerjakan. Jadi seandainya dikerjakan surganya lebih lagi di sana. Cuman gara-gara saat di dunia itu malas, ada yang waktu itu tidak dikerjakan. Akhirnya sampainya segini, ya padahal surga. Jadi orang surga aja masih merasa kurang, apalagi yang di neraka. Dan ditampilkan dirinya yang dia kerjakan keburukannya semua. Tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Yang ada adalah penyesalan. Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Maka pada hari ini kami kunci mulutnya, kemudian tangannya yang berbicara dan kakinya yang mengasih persaksian apa yang mereka kerjakan. Kesana kemari ya. Apa tangannya ngapain itu yang akan dilaporkan ditampilkan kepada kita ya. Kita aja sekarang kadang-kadang kalau melihat video rekaman itu ya seandainya begini, nah kita aja gitu ya. Kalau sekarang lihat video perkawinan biasanya ada videonya ya. Kadang-kadang lucu sendiri, ya, pakaiannya beginilah, ini begini ya. Maka bagaimana kalau semuanya nanti ditampilkan, apalagi dipertontonkan, itu yang paling ngeri. Jadi kita ini kalau sekarang kita ini pada saling nonton di YouTube, saling mempertontonkan, itu aja sekarang udah masing-masing pekerjaannya. Ada yang senang mancing, ya, ada yang senang pengajian, ada yang senang ini, semuanya ada di YouTube, ditontonin. Pada berebut pengen ditonton. Sampai yang aneh-aneh, sampai yang haram-haram dikerjakan. Nah, nanti yang kita kerjakan ini jadi tontonan semuanya. Jadi tontonan, ya. Karena itu jadi fakta yang memalukan, nggak punya apa-apa, dipertontonkan oleh manusia, ya. Maka yang orang-orang sombong di dunia itu sangat-sangat malu di akhirat kelak. Keburukannya ditampilkan semuanya. Karena itu daripada mikirin bagaimana cara mencatatnya, maka sebaiknya manusia memikirkan apa yang timbul dari dirinya. Jangan sampai timbul kemaksiatan yang nanti dia hadapi pada hari kiamat. Itu yang tindakan kita seharusnya, bukan mikirin gimana cara teknologinya apa tuh. Betul nggak tuh? Nah, sekarang teknologinya aja udah ada ya. Qala ta'ala wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha.
Dan saat itulah catatan amal itu diletakkan, dipaparkan, dan orang-orang yang berbuat dosa, yang banyak berbuat dosa itu sangat menyesal apa yang dia ucapkan pada saat itu, apa yang mereka katakan pada saat itu, apa yang mereka perbuat pada saat itu. Dan mereka mengatakan, ya seandainya kami tidak dicatat seperti ini. Kenapa ini ada catatan yang nggak ada yang lolos apapun dari keburukan-keburukan kami. Semuanya tercatat. Ya. Maka hendaklah orang beriman ini menghitung dirinya dan perbuatannya, diri sendiri. Jangan mikirin orang lain. Ya. Jangan jadi tukang konten, tukang nilai orang. Sekarang kita nilai diri kita sendiri. Maka jika dia lihat kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, dan jika dia dapati bukan seperti itu, maka dia meminta ampunan dan bertobat. Ya. Minta ampunan dan bertobat, itu cara kita untuk menghapuskan. Maka nanti yang dilakukan yang buruk-buruk itu tahu udah ngeri, ditampilin, ditonton sama orang sedunia, seluruh manusia. Pasti dia, kok nggak ada itu? Dulu kan saya pernah ini begini. Nah, itu namanya anugerah dari Allah bagi orang yang bertobat. Nggak ditampilin, dihilangin, dihapus. Nah, itu pentingnya tobat. Ya. Dicoret-coretin, nggak ditampilkan foto-foto kita, video-video kita itu. Ya. Nah, jadi yang tampil yang baik-baik. Bahkan yang kita nggak berasa kerjakan. Seperti apa? Seperti orang yang wakaf ini, nggak berasa dia mengerjakan, sekarang ini masih ngalir kepada dirinya. Maka kok dapat ini? Ada itu. Dari mana? Ternyata setiap pengajian, setiap sholat pada dapat, yang pada bangun, nyumbang dan sebagainya. Itu kelebihan yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Yang ada investasinya ngalir terus, ya, ngalir terus. Sementara keburukan-keburukannya dihapuskan karena dia sering bertobat. Jadi yang buruk-buruk hilang, yang baik-baik itu malah tampil. Nah, itu kebahagiaan yang didapatkan orang-orang beriman. Ya. Nah, kalau kita sudah sering menghisab diri kita sendiri, maka ini mendorong kita untuk nggak banyak angan-angan. Pengen kalau kayak begini, ntar kalau ada ini besok, tahun lagi, 2 tahun lagi akan begini. Itu namanya panjang angan-angannya, kayak masih jauh aja gitu ya, kayak masih jauh aja. Ntar baru tobat lah, ntar baru inilah, ya. Seharusnya dipendekin. Bagaimana kalau besok atau ntar mati, gitu ya. Dan dia merasakan bahwa dunia ini adalah tempat lewat aja dan bukan untuk selamanya di sini. Ya. Bukan untuk tempat tinggal, tempat lewat. Maka sekedarnya. Yang penting bawaan yang banyak, bukan taruhnya di sini. Nah, karena itu Sayyidah Aisyah pernah ditanyakan pada Rasulullah, menanya pada Sayyidah Aisyah, itu kambing masih ada nggak, kambing tadi yang kita potong tuh, udah dimasak. Kata Sayyidah Aisyah, udah habis ya Rasulullah, tinggal ininya doang nih. Tinggal apa? Tinggal yang kesenangan Rasulullah biasanya itu bagian kaki depan, ya, ini doang. Nah, maka dikoreksi sama Rasulullah, ya. Yang sudah diberikan itulah yang masih ada. Yang ini tinggal, yang ini yang hilang, ya. Yang jadi makan perut doang. Ya. Yang betul-betul menjadi milik kita itu yang tadi dibagi-bagiin. Yang cuma jadi daging itu ini, ya, nggak kehitung jadinya, nggak hitung kebaikan, cuma masuk ke perut. Nah, itu cara membacanya, ya, bacanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Maka jadilah di dunia ini seperti orang asing, atau seperti orang lewat tuh, ya sekedarnya lah, ya sekedarnya. Tapi ini tidak mendorong untuk meninggalkan amal duniawi yang pada dagang, pada usaha, pada ngapain, ya. Tetapi menjadikan amalan dunia itu, mencari rezeki itu dengan niat amal soleh yang berguna di akhirat kelak. Seperti menjaga diri jangan sampai butuh pada manusia. Nah,
itu amal ibadah. Namanya as-satr, yang kebaikan. Yang terbaik itu satr wal afiyah. Kita itu nggak ketahuan kalau lagi butuh, ya udah selesai, udah cakep udah. Mau punya berapa, walaupun nggak ada, tapi orang nggak tahu kita nggak punya, itu udah cakep, satr namanya. Nggak jelek kita di mata orang. Kalau kita nggak punya apa-apa, ketahuan sama orang, lagi butuh itu dia, lagi ini nih kesian banget, lagi bokeh, ya itu namanya ketahuan ya. Tapi Allah, dia makanya tuh enak terus hidupnya, padahal nggak punya. Nah, itu namanya satr, ketutup sama Allah Ta'ala. Kemudian juga sehat, afiah, itu fisatri wal afiah, itu permintaan kita ya. Wa kifayatul ayal, lagi butuh ada, lagi butuh ada, nah gitu kan ya. Seadanya atau apa namanya ya, secukupnya gitu. Kira dibutuhin ada, kira dibutuhin ada. Wa naf'ul muslimin ma'ada'i haqqillah, juga memberi manfaat bagi orang-orang beriman, nyumbang, bantu dan sebagainya. Maka semua itu menjadi kebaikan ya. Bahkan kerja itu mencari uang, kata Rasulullah SAW itu menghapuskan dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh amalan-amalan lainnya. Bingung nyari rezeki itu ya, capek kerja itu menjadi penghapus dosa bagi dosa yang tidak bisa dihapus dengan amalan-amalan lainnya. Dengan niatnya, dengan niat benar ya. Nah, baik, mari kita cukupkan pengajian kita pada pagi hari ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma wa rzuqna fahma wa alhiqna bis shalihin. Rabbana iftah lana wa li awladina wa li talamidina wa li ikhwanina wa li azwajina futuhal 'arifin wa waffiqna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum minal 'ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal athimin wa la minal mu'tadin wa la minal dhalin wa la minal mudallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.